21. Wa man a'lamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat Allah? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah beruntung. Innallaha la yuflihuz zalimun. Allah enggak akan pernah ngasih beruntung. Allah tidak akan pernah memberi keberuntungan untuk orang-orang yang berbuat zalim. Yakni yang ini dan yang lainnya tidak akan pernah beruntung selama mereka zalim kepada sesamanya, zalim kepada makhluknya Allah, baik orang yang mengada-ngada maupun orang yang sengaja berbuat dusta. Kalau zalim tidak beruntung. Ada orang dulu punya kekuatan sampai menguasai 2/3 dunia, namanya Fir'aun. Zalim sekali. Kalau ada laki-laki yang lahir dikubur hidup-hidup. Kalau ada perempuan lahir dibiarkan. Bengis. Jahatnya bukan main. Dan dia sudah banyak menghilangkan nyawa orang lain. Semua tunduk padanya. Semua bahkan menyembah kepada Fir'aun. Bukan semuanya, tapi yang tidak beriman bahkan menyembah kepada Fir'aun. Karena Fir'aun mengaku dia adalah Tuhan. Apa kesudahannya? Innahu la yuflihuz zalimun. Allah itu enggak akan pernah memberi keberuntungan untuk orang-orang yang zalim. Orang waktu itu pada takut sama Fir'aun, tapi lihat akhir kesudahannya Fir'aun. Akhir kesudahannya Fir'aun adalah ditenggelamkan di dasar lautan, sebab karena kezaliman yang dia kerjakan. Enggak ada parti yang tidak usai, tidak ada kezaliman yang tidak akan dibalas. Siapa yang zalim pasti dibalas Allah. Balasan Allah sempurna, balasan Allah luar biasa, balasan Allah tiada terkira, balasan Allah itu pasti mengerikan, bukan main. Maka hindari kezaliman, minta sama Allah, ya Allah karuniakan kami hati yang lapang untuk memaafkan siapapun dan mudahkan hati kami untuk selalu ikhlas tulus, tidak berbuat zalim kepada siapapun. Jangan zalim sama siapapun. Walaupun dia zalim sama kita, jangan dibalas. Kalau bisa kita maafkan, kecuali kezalimannya memang pantas untuk dibalas. Kalau kezalimannya baru kezaliman yang tipis-tipis, baru sekedar fitnah, riba, jangan dihiraukan, biasa aja. Fokus pada diri sendiri. Tapi nanti kapan dia sampai bahkan merendahkan Rasulullah Muhammad SAW, mereka juga merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh bagi kita membela. Kita hadir. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim mereka tidak akan pernah beruntung. Yaitu dia yang mengatakan Allah adalah bukan Rabb. Nabi Muhammad SAW juga bukan utusan Allah. Kalaupun mereka mempercayai itu, tapi mereka enggan secara amal untuk beriman. Jadi mereka kadang cuma di lisan, yang disebut juga dengan orang-orang munafik. Ayat 22. Dan ingatlah pada hari ketika Allah kumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, di manakah sesembahan-sesembahanmu yang dulu kamu pernah sembah? Allah memberitahu tentang kaum musyrikin, dan ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka, yaitu pada hari kiamat. Lalu dia bertanya kepada mereka tentang berhala-berhala, tentang sekutu-sekutu yang mereka sembah, yakni selain
dengan mengatakan aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun, di mana sesembahan-sesembahan kalian yang dulu kalian sekutukan, di mana sesembahan kalian yang dulu kalian sembah-sembah, sebagaimana firman Allah, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakai alladzina kuntum taz'umun, dan pada hari di mana Allah menyeru kepada mereka, Allah berfirman, di mana sekutu-sekutuku yang dulu kamu sembah itu, di mana berhala-berhalamu yang dulu kamu ibadah kepada mereka itu, kemana mereka? Summa lam takun fitnatuhum, kemudian tiadalah fitnah mereka, yakni jawaban mereka adalah kemudian ujian mereka ketika mereka mendapati hari tersebut, dan ujian yang berat ketika mereka mendapati hari tersebut. Panggil mana sesembahan-sesembahan selain aku? Mana berhala-berhalamu? Mana berhala-berhalamu? Allah tanya. Lalu mereka nggak bisa jawab. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Limanil mulkul yaum, hari ini harinya milik siapa? Hari itu Allah juga nanya. Limanil mulkul yaum, hari ini punya siapa? Wahai orang-orang yang berbuat syirik, kemana dukun-dukun yang kalian percayai? Mana paranormal yang menjadi tempat kalian bertanya? Mana? Limanil mulkul yaum, hari ini miliknya siapa? Hari ini kepunyaan siapa? Lillahil wahidil qahhar, hari ini adalah miliknya Allah. Hari ini milik Allah, kepunyaan Allah, dan semuanya kembali kepada Allah, dibangkitkan di hadapan Allah. Summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikun. Demi Allah, sekarang kami beriman, Engkaulah Tuhan kami. Ma kunna musyrikin, kami tidak akan mempersekutukanmu lagi ya Allah. Ingat, mereka bilang itu, tapi posisi sudah di hari kiamat. Berguna kan? Pada hari itu baru mereka bilang, wallah, demi Allah, Rabbina ma kunna musyrikin. Allah, Rabbina, Allah itu Tuhan kami. Ma kunna musyrikin, kami bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Tapi pada hari itu manfaat atau enggak? Pada hari itu taubat enggak manfaat. Kalau kamu mengucap berimannya baru di hari itu tidak bermanfaat. Tapi kalau sekarang taubat bermanfaat enggak? Manfaat. Beriman manfaat enggak? Manfaat. Kalau sekarang kita bilang, ya Allah, saya beriman, manfaat. Kalau sekarang kita bilang, ya Allah, saya bertobat, sekarang manfaat. Tapi nanti kalau sudah mati, gak manfaat. Kalau sudah dibangkitkan di alam hari kiamat, mau bilang, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, Engkaulah Tuhan kami, kami gak masuk orang-orang musyrik, gak bisa. Karena dia wafat dalam keadaan kufur. Dan Allah berfirman, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim. Coba lihat bagaimana mereka telah mendustakan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, dan mereka dan sesembahan mereka yang mereka ada-adakan dahulu menghilang dari mereka. Bisa support? Tidak. Menghilang. Aina syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun. Mana? Aina syuraka? Mana sesembahan-sesembahan kalian yang kalian buat sehingga aku memiliki sekutu? Mana sesembahan kalian? Coba suruh nolong, bisa kan? Apa Allah berfirman, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim.
anhum kepada mereka, makanu yaftarun, dan sesembahan mereka tidak akan pernah bisa menolong mereka. Yaftarun, menghilang. Yaftarun, gak membantu. Di sini dibantu jemaah. Sebentar, kalimatnya di sini mungkin Anda merasa itu bisa membantu Anda, padahal enggak juga. Begitu di sana, rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya. Ngantuk jemaah? Berasa emang jemaah ngantuk luar biasa. Kalau subuh itu enaknya memang tidur. Betul? Enaknya tidur emang. Tapi harus awalnya dipaksakan ya, sambil begini-begini ya, dipaksakan. Setelah dipaksakan lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi karakter. Oh, fulana, Mas Fulan sama Ibu Fulana mah kalau subuh berangkat ke masjid nanti ketemu kok. Itu karakter namanya. Mungkin jemaah gini hadirin, bagaimanapun itu kita tuh harus punya amalan yang istiqomah, konsisten, walaupun capek. Karena memang harus capek, walaupun sebentar. Memang gak lama ngajinya, gak 2 jam, 3 jam, cuma sebentar paling ya 60 menit. Tapi harus punya amalan yang rutin ya. Kita kalah ganteng, kalah cantik, gak apa-apa. Kita kalah dalam misalkan sholat tahajud, gak apa-apa. Mungkin kita kalah dalam sedekah, gak apa-apa. Tapi kita harus yakinkan pada diri kita sendiri, kita yang paling semangat dalam ngaji. Kita yang paling semangat ikut kajian subuh syuruk. Mungkin kita kalah di puasa sunnah, kalah di tahajud, kalah di amal-amal soleh secara sunnah lainnya. Misalkan kalah dari amal soleh yang sunnah-sunnah itu. Tapi kita harus menang satu amal soleh yang ini rutin aja. Memang berat jemaah. Tapi kalau konsisten tumbuh mesti. Man thabata nabat. Konsisten pasti tumbuh. Kayak ngantuk ya. Sama kok jemaah. Kami baru datang dari Jogja jam 11 malam. Ada nggak sih kira-kira? Sekitaran jam 11 malam. Udah pun itu masih ada yang diobrolin sebentar, lalu kemudian ini dan itu. Lalu jam 4 bangun lagi, haji lagi. Lo nggak apa-apa jemaah, semangat dong. Emang harus semangat. Kan amal yang paling dicintai Allah itu yang adwamuha wa inqalla, yang rutin meskipun sedikit. Jadi ya emang capek, tapi rutin. Kalau mau dapat cintanya Allah, rutin. Kalau mau dapat sayangnya Allah, rutin. Kan mumpung masih hidup. Ntar kalau udah meninggal kan juga udah gak ngaji jemaah. Ya toh? Kalau udah meninggal kan udah gak ngaji. Tenang aja pokoknya. Kalau udah meninggal, udah gak ngaji. Kemana ibu gak berangkat? Libur. Berapa lama liburnya? Selamanya. Karena sudah meninggal dunia. Tenang, sebentar aja. Ahabbul a'mal, amal yang paling Allah cintai, adwamuha wa inqalla, adalah yang rutin meskipun sedikit. Rutin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Hilang
hilang itu dikatakan oleh sebagian para ulama tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak pun bisa meringankan azab, tak bisa. Ya, namanya kalau di dunia mau diringankan, diberi remisi, hukumannya itu dipotong, nanti hukumannya dari yang 2 tahun dipotong jadi 6 bulan. Di dunia bisa diringankan. Korupsi, waktu itu kita disuruh 3M, mencuci tangan, M yang kedua menjaga jarak, M yang ketiga memakai masker. Ternyata ada yang korupsi, misalkan sekian miliar misalnya. Lah kita mah 3M-nya mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Ini mah MM-an yang dicuri bisa kan? MM-an yang jumlahnya banyak, lalu dipotong tadinya sekian tahun, hanya dipenjara kurang lebih sekitar 1 tahun 8 bulan misalnya. Di dunia bisa dipotong, tapi di akhirat bisa dipotong nggak? Nggak bisa. Di akhirat tuh nggak bisa dipotong, nggak bisa minta remisi, nggak bisa minta keringanan, nggak bisa. Akhirat ini miliknya Allah udah. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Kemudian dikatakan kepada mereka, mana berhala-berhala yang kalian dulu persekutukan? Min dunillah, yang kalian sembah selain Allah itu. Qalu dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Allah kan nanya, ayo sekarang mana berhala-berhala yang kalian sembah dulu? Mana? Bawa sini. Bisa nolong gak? Bisa bantu gak? Bisa meringankan azab kalian gak? Allah subhanahu wa ta'ala suruh datang berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Qalu, lalu mereka menjawab, dhallu anna bal lam nakun nad'u min qablu syai'a kadzalika yudhillullahu al-kafirin. Mereka menjawab, mereka telah lenyap dari kami ya Allah, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu ya Allah. Mereka nyesel, gak bisa nolong, gak bisa bantu. Demikian Allah menyesatkan orang-orang yang kufur. Gak bisa ditolong, gak bisa menolong mereka, gak bisa meringankan azab mereka, gak bisa membantu mereka. Dan seperti itulah Allah menyesatkan orang-orang yang kufur. Ayat 25. Ayat 25. Dan di antara mereka ada yang mendengar bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, telinganya tersumbat, mereka enggan mendengarnya, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kufur itu berkata, ini Al-Quran hanyalah dongeng belaka. Alladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Jadi kalau kita bilang Al-Quran itu cuma berlaku untuk para nabi dan para rasul, Quran nggak berlaku kepada kita, berarti kita punya sifat mirip-mirip orang kufur yang bilang Quran itu asatirul awwalin. Quran itu dibaca mengundang berkah, dipelajari mendatangkan barokah, diamalkan mendapat barokah, diajarkan lagi sama yang lain bertambah barokah. Quran itu gudangnya barokah ya. Makanya kenapa kita setiap hari bilang terus, kalau bisa mata ini jangan melihat matahari sebelum kita melihat Al-Quran. Dibaca, pahami, hafalkan, amalkan, ajarkan semuanya.
keajaibannya berlaku untuk semua umat. Asalkan dia mau beriman, yakin kepada Allah, termasuk iman kepada kitab Al-Quran. Kalau dia bilang Al-Quran berlakunya hanya para nabi dan para rasul, sama perkataannya kayak orang-orang kufur. Quran itu hada asatirul awwalin. Ini adalah dongeng terdahulu. Enggak, Quran relevan sepanjang zaman tuh Quran relevan. Al-Quran relevan sepanjang zaman. Di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad dan kami telah tutup hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Ada hati-hati yang ditutup Allah? Enggak ada. Siapa hati-hati yang ditutup Allah? Yang terlampau banyak berbuat maksiat sampai sensor di dadanya rusak. Hadirin, kita ini kan punya hati. Hati itu jodohnya sama kebaikan. Jadi kapan hati itu udah warning, nih kok hati ganjel, kayaknya salah deh, kayaknya nggak pas, kayaknya kurang pas. Makanya dikasih itu sensor. Tapi sensornya bisa mati. Kalaban rona ala qulubihim makanu yaksibun. Kenapa sensornya mati? Karena dosa. Lah iya tuh jemaah. Kalau banyak dosa, kata Nabi, kalau siapapun berbuat dosa, nukitat fihi nuqtatun sauda, maka kami akan titikkan tinta hitam di dada mereka. 1 titik. Sekali berbuat dosa, tinta hitam, tik. Kalau 2 kali, tik. 3 kali berbuat dosa, tik. 4 kali berbuat dosa, tik. 1000 kali berbuat dosa, titik. Terlampau banyak. Kalau 1001 kali berbuat dosa, semakin bertambah banyak hitamnya. Kalau sudah semakin hitam, hati yang tadinya bersih menjadi terhalang, tertutup. Tertutupnya karena apa? Dosa-dosa. Kalau sudah tertutup karena dosa, mereka nggak bisa memahami Al-Quran. Terhalang karena dosa. Lah makanya kita nih kadang ya harus ngingetin diri sendiri, jemaah. Punya pengingat, tapi buat diri sendiri. Jadi tangan ini nggak nunjuk ke orang lain terus, bukan. Tapi nunjuk ke diri sendiri. Coba ditanya, kenapa nggak baca Quran ya? Jawabannya, karena terhalang dosa. Kenapa kita sulit beramal salih ya? Jawabannya, karena kita terhalang oleh dosa-dosa kita. Kenapa kok kita lebih cinta dunia ya daripada akhirat? Jawabannya, terhalang kita dari mencintai negeri akhirat karena terlalu cinta kepada dunia. Itu sebab karena dosa. Allah berfirman, mereka ditutup hatinya oleh Allah sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Hadirin, lah gak bisa paham tuh gimana hadirin? Gara-gara hatinya ditutup sama Allah. Makanya penting setiap hari minta doa sama Allah. Mintanya begini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini zalim. Tapi kalau Engkau gak mengampuni kami rugi pasti ya Allah. Mereka tidak bisa memahaminya karena hati mereka tertutup. Hati tertutup karena apa faktornya? Dosa. Ya, tapi kan siapa sih manusia yang gak berdosa? Manusia semuanya punya dosa. Sebaik-baik pendosa adalah yang mau taubat. Udah sekarang gini aja jemaah. Kita masing-masing punya masa lalu. Saya, hadirin, teman-teman TikTok, YouTube, Instagram yang nonton tayangan ini, kita tuh masing-masing punya dosa. Bahkan sampai sekarang kita pun masih sering melakukan perbuatan dosa.
kesayangannya Allah dengan rajin bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mencintai hamba yang taubat dan hamba yang mau bersuci, muhasabah diri, introspeksi diri, menjaga wudu dan seterusnya. Kita dosa kemarin, lusa, tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau bahkan baru semalam, ya udah, jangan khawatir, Allah tetap yang paling sayang. Segera bertaubat, kembali kepada Allah. Terus, dan kami jadikan telinganya tersumbat. Telinganya tersumbat, ditutup, hadirin. Jadi mau ada orang 1001 bilang benar, telinganya ditutup, ya gak kedengaran. Mau ada 3000 orang menyampaikan kebenaran, telinganya tertutup, ya gak kedengaran. Tertutup semua. Kenapa telinganya tertutup? Karena dosa. Makanya ini telinga yang juga dengarnya yang baik-baik, hadirin. Telinga itu dengarnya yang baik-baik, jangan yang kurang baik, kurang pas. Jangan. Telinga dengar yang baik-baik. Dan kalaupun mereka melihat tanda-tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman. Udah tahu yang benar, tetap tidak mau beriman. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kufur ini akan mengatakan, Al-Quran ini adalah in hadza illa asatirul awwalin. Quran cuma dongeng, kata mereka. Kata mereka, Quran itu dongeng, kata mereka. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min dzalik. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengar Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Apa sebab suatu kaum menjadi binasa? Di ayat ini barusan, gara-gara apa mereka binasa? Ayat barusan, mereka hanya membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Gara-gara apa mereka binasa? Ayat 26. Gara-gara apa mereka binasa? Tidak mendengarkan Al-Quran, terus menjauh dari Al-Quran. Dua hal yang bisa membuat manusia binasa. Satu, tidak mau mendengar Al-Quran, bahkan mereka melarang orang lain mendengar Al-Quran. Yang kedua, mereka menjauh dari Al-Quran. Itu yang membuat binasa. Jadi tahu kenapa pagi ngantuk-ngantuk tetap harus kita sama-sama buka Al-Quran? Tahu kenapa jemaah? Supaya hidup kita tidak binasa. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menghalangi orang untuk belajar Quran, mendengar Quran, tadabbur Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri mereka dari Al-Quran. Maka Allah membuat mereka binasa. Jadi pertanyaannya, apa sebab seseorang itu binasa? Satu, tidak mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, menjauh dari Al-Quran. Ya guys, ngantuk-ngantuk pokoknya hadir. Itu di belakang pada nyandar, pokoknya di depan nyandar, di belakang nyandar, pokoknya hadir. Mau sambil ngantuk-ngantuk begini-begini, pokoknya hadir.
Biar apa kita belajar Al-Quran? Supaya hidup kita tidak binasa. Karena ciri orang yang akan dibinasakan dua: satu, tidak mendengar Quran; dua, menjauh dari Quran. Pokoknya dekat-dekat aja. Ada Quran, peluk, baca, tadabburi, cintai. Jamaah itu Quran itu banyak banget jamaah. Wah, diambil, dibaca, ntar selesai taruh lagi. Nggak apa-apa jemaah. Ambil, baca, selesai, taruh lagi. Lah kita kan pakai HP, boleh nggak pakai HP? Boleh. Biar ringkes, biar HP ya isinya nggak cuma sekedar WhatsAppan tok, tapi HP-nya juga dipakai ngaji, berangkat. Iya. Jangan lupa, biar hidup tidak binasa, dua: satu, dengarkan Al-Quran; dua, mendekatlah kepada Al-Quran. Karena kalau kita menjauh dari Quran, nggak mau dengerin Quran, hidup kita pasti atau nggak pasti? Pasti binasa. Babak belur juga. Hidup yang menjauh dari Quran, hidup yang nggak mau dengerin Quran, nggak mau taat kepada firman Allah, nggak mau meyakini beriman kepada Rasulullah, maka hidupnya pasti binasa. Begitu dulu. Kita besok lanjut lagi dalam Quran surah Al-An'am ayat 27. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan barokah dunia akhirat. Hidup kita tidak binasa karena kita berusaha mendekat kepada Al-Quran dan mau mendengarkan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barokah dunia akhirat, sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang salih-salihah, istiqomah sampai wafat, husnul khatimah. Subhanakallahumma